Ini saya mulai. Baik, ini saya mulai nih. Baik, ini minggu ke-10 kita belajar tentang hidrologi air tanah. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Anda memahami tentang definisi dari air tanah. Kemudian Anda bisa menjelaskan tentang zonasi vertikal dari air tanah. Kemudian memahami atau mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi air tanah. Kemudian berikutnya Anda bisa menjelaskan tentang berbagai permasalahan terkait dengan air tanah. Jadi kompetensinya ada 4, memahami terminologi air tanah itu apa, kemudian zonasi vertikal air tanah itu seperti apa, kemudian faktor yang mempengaruhi potensi air tanah itu seperti apa, dan beberapa permasalahan terkait dengan air tanah. Nah, nanti harapannya setelah Anda selesai kuliah, Anda paham 4 hal ini ya. Kalau belum, berarti Anda ngulangi lagi, nanti sekalian dibaca bukunya yang sudah kita buat ya di buku ajar hidrologi. Nah, video ini juga akan saya upload, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman jika sudah tersedia di YouTube ya. Baik, ini beberapa buku yang bisa rekan-rekan baca ya. Ada Groundwater Hydrology, ini edisi terbaru tahun 2005. Kemudian Applied Hydrogeology. Kemudian yang cukup sederhana, bahasanya enak, dan setiap paragraf ada ringkasannya adalah bukunya Johannes Nonner, Introduction to Hydrogeology ini. Kemudian ada yang relatif baru tahun 2015 itu ada bukunya Hiscook dan Benz, itu Hydrogeology Principle and Practice. Nah, kemudian ada Apelo and Potsma, ini sedikit advance. Kemudian bukunya Groundwater Geophysics, ini juga cukup advance. Kemudian ini yang cukup bagus juga adalah bukunya Zekaisen, ini punya Zekaisen, ini judulnya Practical and Applied Hydrogeology, terbitan Elsevier. Kemudian Anda juga bisa cari nanti di internet itu Hydrogeology Journal, atau ada juga yang Groundwater for Sustainable Development, itu juga jurnal yang bagus ya. Setidaknya nanti rekan-rekan membaca salah satu buku ini ya untuk memahami tentang air tanah ya, terutama bagi teman-teman yang nanti tidak mengambil geohidrologi ya. Biasanya kan teman-teman dari KPJ dan PW ini tidak mengambil mata kuliah geohidrologi ya, untuk memahami lebih jauh nanti bisa menggunakan salah satu buku ini. Baik, kemudian ini terkait dengan air tanah, ini yang kita bahas adalah bagian dari siklus hidrologi yang posisinya berada pada bawah tanah ya, di bawah lapisan yang memiliki kondisi jenuh air. Jadi ini yang mungkin agak relatif sulit dibayangkan gitu ya, karena posisinya tidak bisa kita lihat dengan jelas gitu ya. Nah, meskipun berada di bagian bawah dari permukaan bumi, sebenarnya air tanah juga sangat terkait dengan siklus hidrologi secara umum. Jadi kalau Anda lihat di situ ada imbuhan berupa perkolasi yang berasal dari soil moisture atau lengas tanah. Jadi air tanah itu juga berasal dari diurutkan ya, dari hujan yang turun, kemudian dia ada intersepsi, kemudian jatuh ke permukaan tanah ya, ada drought fall atau stream flow ya, aliran batang ya. Kemudian dari permukaan tanah mengalami proses infiltrasi menjadi lengas tanah.
Kemudian dari lengas tanah atau soil moisture, dia mengalami proses perkolasi, masuk ke dalam zona jenuh air atau kita kenal namanya groundwater. Nah, dia nanti juga mengalami kehilangan air ya berupa ini aliran kapiler nanti menuju ke soil moisture dan menjadi base flow juga ke arah channel atau ke arah sungai, juga mengalami pengambilan oleh di sini evapotranspirasi. Jadi diambil oleh tanaman. Nah, mengapa air tanah itu begitu penting gitu ya? Karena air tanah ini di dunia itu menyusun jumlah air tawar yang paling banyak yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, ini secara keseluruhan air di bumi diperkirakan 97%-nya adalah air yang berada di lautan atau lautnya. Atau lautan itu kalau kata persamaannya adalah samudra gitu ya. Kalau laut ya itu lebih kecil lagi. Jadi di sini ada 97% itu diperkirakan dalam bentuk air asin di lautan dan yang tawar itu jumlahnya hanya 3% saja di bumi ini. Kemudian dari 3% yang ada di bumi tadi, itu 79% itu berupa glasier atau berupa es ya, yang berada pada wilayah-wilayah yang sulit untuk dimanfaatkan. Jadi misalnya di daerah kutub gitu. Jadi ini ada 79%. Nah, jadi yang 79% ini dari air tawar ini sulit untuk dimanfaatkan. Nah, yang bisa atau banyak bisa dimanfaatkan itu air tanah yang paling banyak, yakni 20% dari total 3% yang air tawar yang ada di bumi. Jadi 3% dari total air di bumi itu air tawar, 20%-nya adalah air tanah. Nah, mengapa begitu penting? Karena yang 79% dari air tawar itu sulit untuk dimanfaatkan karena berbentuk es yang terletak pada lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau atau dimanfaatkan. Nah, selain 20% dan 79% tadi, ada 1% lain yang berupa air tawar yang berada di permukaan dan mungkin untuk diakses. Jadi hanya 1%. Nah, itu terdiri dari 1% tadi itu terdiri dari air yang ada di sungai, di danau, soil moisture, ya, uap air, gitu ya, dan termasuk air yang berada dalam organisme. Nah, ini jumlah air yang bisa dimanfaatkan ini paling besar adalah air tanah. Nah, ini mengapa air tanah menjadi begitu penting, gitu ya. Nah, ini air tanah menjadi penting karena satu, kualitasnya relatif baik dibandingkan air permukaan dan tidak terlalu terpengaruh musim. Jadi pengaruh musim mungkin ya tetap berpengaruh, tetapi pengaruh musim ini tidak secepat seperti sungai permukaan. Jika tidak hujan, maka kemudian air sungainya langsung surut gitu ya. Kalau air tanah ya prosesnya tidak secepat itu, jadi relatif lebih lambat. Kemudian yang kedua, kualitasnya relatif bagus. Karena apa? Karena air yang masuk ke dalam air tanah tadi melalui proses infiltrasi dan juga proses perkolasi sehingga terjadi proses penyaringan secara alamiah atau filtrasi alami. Jadi tersaring pada rongga antar butir batuan. Nah, kemudian cadangan air tanah itu lebih besar dan mudah diperoleh. Tadi disebutkan dia 20% dari total air tawar gitu ya. Dan menjadi jumlah air yang paling banyak yang bisa dimanfaatkan, air tawar yang paling banyak yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga itu tidak memerlukan tandon karena tersimpan di dalam akuifer ya. Dan jaringan transmisi karena dia
air tanah ini juga mengalir di dalam akuifer sehingga tidak butuh pipa-pipa untuk mengambilnya di dalam dari satu akuifer ke akuifer yang lain. Sehingga biayanya relatif murah ya. Ini tergantung sebenarnya kalau air tanahnya dalam gitu ya, ya kita butuh biaya yang banyak untuk mengambilnya dari bawah permukaan tanah. Nah, ini mulai di kompetensi yang pertama tadi. Kompetensi yang pertama tadi kan mahasiswa mampu menjelaskan tentang terminologi atau definisi tentang air tanah. Nah, ini dikatakan air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah. Ini yang pertama. Jadi di bawah permukaan tanah. Tapi definisi itu kurang cukup ya, karena yang di bawah permukaan tanah kan juga ada lengas tanah ya. Nah, dibedakan dengan lengas tanah yakni pada zona jenuh air. Kalau lengas tanah pada zona tidak jenuh air. Nah, kondisi jenuh air adalah kondisi di mana rongga-rongga antar butir batuan itu diisi 100% oleh air. Jadi kalau batuan itu kalau dirinci gitu ya, dilihat secara lebih rinci itu terdiri dari butir-butir. Nah, butir-butir batuan itu di antara butir-butirnya itu berisi udara dan berisi air. Ya, kalau berisi udara masih ada kondisi di mana isinya adalah udara, maka itu disebut tidak jenuh air. Tapi kalau rongga antar butir batuannya seluruhan diisi oleh air, itu disebut jenuh air. Jadi air tanah itu pada kondisi di mana rongga antar butir batuannya 100% diisi oleh air. Dengan tekanan hidrostatis yang sama atau lebih besar dari tekanan udara. Kalau tekanan hidrostatis yang sama itu kalau Anda lihat sumur ya, itu airnya menggenang di dalam sumur ya, tidak naik ke atas gitu, itu disebut tekanan hidrostatis yang sama. Tapi kalau tekanannya lebih besar daripada tekanan udara itu kalau kita lihat nanti lihat di sumur itu ketika sumurnya dibor ya, kemudian ketemu air tanah, tekanannya kalau lebih besar itu dia nanti naik ya, naik ke atas pada kondisi tertentu sampai mengalir secara sendirian. Jadi maksudnya dia mengalir karena ada tekanan gitu ya dari bawah, kemudian dia naik ke atas mengalir tanpa perlu dipompa gitu ya. Nah, ini kita kenal namanya artesis. Nah, syarat disebut air tanah ini ada 3. Yang pertama berada di bawah permukaan tanah. Ya. Kemudian yang kedua terdapat dalam lapisan jenuh air, yakni tadi pada rongga antar butir batuan atau pada celah dan sebagainya yang diisi air 100% atau jenuh air. Kemudian memiliki tekanan hidrostatis yang sama atau lebih besar dibandingkan tekanan udara. Nah, ini contoh tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau dirinci, ini batuan itu gambarnya seperti yang di bawah ini. Ini rongga antar butir batuannya yang warnanya merah. Mohon maaf, yang butir batuannya warnanya merah. Rongga antar butir batuannya adalah yang warnanya putih dan biru titik-titik itu. Nah, kalau rongga di antara butir-butir merah itu diisi oleh air saja atau terisi 100% oleh air itu disebut kondisi jenuh. Tapi kalau airnya hanya menyelimuti butir tanah atau butir batuan, kemudian masih ada rongga-rongga yang diisi udara, maka itu disebut kondisi tidak jenuh air. Nah, di sini disebutkan lengas tanah itu dalam bahasa Inggrisnya disebut soil moisture. Nah, ini disebut lengas tanah tidak mengalir. Terdapat pada zona aerasi atau zona tidak jenuh air. Sedangkan air tanah, ini air yang berada pada pori-pori atau celah batuan dan mengalir melaluinya.
juga terdapat pada zona saturasi atau zona jenuh air. Nah, ini beda antara keduanya. Ini dua-duanya di bawah permukaan tanah ya. Kalau Anda gali sumur gitu ya, di bawah permukaan tanah itu ada kondisi lembab tapi belum ketemu air, artinya muka air tanahnya belum ketemu, itu zona tidak jenuh air atau lengas tanah. Tapi kalau sudah ketemu air, ada permukaan airnya gitu ya, kalau gali sumur, nah berarti Anda sudah masuk di zona jenuh air. Karena apa? Karena ketika Anda membuat lubang, ya lengas tanah tadi tidak mengalir sehingga kosong ya bentuknya. Kalau Anda lihat sumur nanti kosong, baru ketemu muka air. Ya, muka air itu menunjukkan muka air tanah atau muka air dari zona jenuh air. Kenapa? Karena air tanahnya mengalir mengisi lubang yang Anda buat. Nah, ini terkait penulisan. Ini di Fakultas Geografi ini menganut kalau tulisan diterjemahkan dari kata yang berasal dari bahasa asing, satu kata ya, di dalam bahasa Indonesianya harus diterjemahkan menjadi satu kata. Sehingga penulisannya itu biasanya kalau di geografi UGM adalah air tanah ini digabung ya. Air tanah ini digabung. Salah satu yang bisa kita lihat juga itu pada penulisan Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia, itu ditulis PAAI ya. Artinya Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia. Air tanahnya jadi satu kata. Nah, tetapi kalau Anda lihat di KBBI, penulisan air tanah itu dipisah. Nah, ini nanti tergantung nanti daya selingkungnya di mana gitu. Daya selingkung itu cara menulisnya. Cara menulisnya ya kalau nanti Anda diminta dokumennya diganti ya sudah diganti saja. Diikuti saja. Pada beberapa dokumen hukum ya atau undang-undang gitu ya, saya menemukan juga penamaannya adalah air bawah tanah ya. Yang penting yang dimaksud adalah groundwater atau hal yang sama yang kita maksud gitu ya, yang kita paham apa yang ditulis gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang definisi dari air tanah. Ada pertanyaan teman-teman? Mbak Urmila, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Safa Mutia, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, ini terkait dengan kompetensi yang kedua, yakni memahami zonasi vertikal atau sebaran vertikal air tanah. Ya. Jadi di bawah tanah itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah di bagian atas ini disebut unsaturated zone atau zona tidak jenuh air, yakni di mana rongga antar butir batuan, jadi ruang di antara butir batuan yang di sini digambarkan butir batuannya warnanya kuning, itu isinya ada air yang warnanya biru dan putih itu isinya udara. Jadi tidak 100% berisi air. Nah, ini disebut lengas tanah. Ya, ini namanya zonanya adalah zona tidak jenuh air. Atau disebut juga zona aerasi. Tapi nanti ada rinciannya. Rongga antar butir batuan tidak terisi air tanah semuanya, tapi sebagian terisi oleh udara. Kemudian di bagian bawah, di mana rongga antar butir batuan atau celah atau retakan itu diisi sepenuhnya oleh air. Ya. Di sini digambarkan di antara butir-butir warna kuning itu semuanya diisi oleh air, maka itu disebut zona jenuh atau saturated zone. Ya, di mana air mengisi semua rongga antar butir batuan. Nah, bagian atas dari saturated zone atau zona jenuh air
itu disebut muka air tanah. Jadi kalau Anda lihat di sumur, Anda lihat air pertama kali, yaitu muka air tanah. Atau dalam bahasa Inggris digunakan kata water table, ya, water table. Nah, ini juga bisa dimaknai sebagai batas antara zona jenuh air dan zona tidak jenuh air, itu muka air tanah. Nah, ini dirinci sekarang. Ini maksudnya mintakat atau zona. Ini mintakat itu nama apa? Istilah baku sebenarnya, tapi mungkin rekan-rekan juga malah asing dengan istilah yang baku ini ya. Jadi zona aerasi ini di bagian atas ini sering juga disebut zona aerasi, zona tidak jenuh air, atau nanti juga sering juga airnya ini disebut air padus. Nah, zona aerasi atau zona tidak jenuh air itu dibagi menjadi lengas tanah, air padus, mintakat atau zona air padus, dan zona kapiler. Air yang terdapat di zona lengas tanah berada dalam keadaan kurang jenuh, jadi masih ada udara, kecuali jika terjadi peresapan air hujan dan peresapan air irigasi di permukaan. Jadi kadang-kadang ini jenuh juga, tetapi sementara, sehingga seringkali kalau ada aliran itu disebut aliran antara. Jadi nanti misalnya di atas itu pas terjadi hujan kan ada proses infiltrasi. Nah, nanti terus proses perkolasi. Nah, perjalanannya itu kadang menyebabkan bagian di zona aerasi ini juga kondisinya jenuh gitu ya. Tapi ini berlangsung sementara sehingga disebut aliran antara. Nah, ini pembagiannya ada 3, ada zona lengas tanah di bagian atas, kemudian di bagian tengahnya ada zona padus tengah, dan zona kapiler. Nanti masing-masingnya akan kita jelaskan. Nah, air yang berada pada zona aerasi atau zona tidak jenuh air itu disebut air padus atau lengas tanah atau soil moisture. Nah, zona pada zona jenuh air ini, airnya namanya air tanah atau disebut phreatic water. Nah, kemudian kita mulai merinci satu-satu. Kalau zona lengas tanah ini di bagian atas ini kondisinya tidak jenuh ya, kondisinya tidak jenuh. Kemudian batasnya adalah sampai pada dari permukaan tanah sampai dengan akar tanaman yang paling dalam. Jadi zona lengas tanah ini dari zona aerasi itu batasnya adalah pada perakaran yang dalam. Ya, tentu kalau tanamannya tahunan berarti zona lengas tanahnya menjadi lebih dalam dibandingkan kalau ditanami tanaman musiman, palawija kayak gitu ya. Ini zona lengas tanah bergantung pada penggunaan lahannya. Nah, tadi yang zona lengas tanah ini yang airnya ini diambil oleh tanaman ya, diambil oleh tanaman. Bukan mengambil dari air tanah biasanya, kalau tanaman khususnya tanaman pertanian itu tidak ngambil dari air tanah tapi dari zona lengas tanah. Nah, yang berikutnya dari zona aerasi adalah zona padus tengah. Ini sering disebut zona padus saja gitu ya, atau zona padus tengah atau intermediate padus zone. Ini mulai dari ujung perakaran tanaman, tadi kan ada zona lengas tanah itu ada zona perakarannya ya. Nah, itu sampai paling bawah perakarannya sampai pada zona kapiler. Nah, ini prosesnya adalah pada material yang memiliki rongga yang cukup kecil itu kan memungkinkan adanya aliran naik ke atas. Naik ke atas dari air tanah ke atas. Jadi batasnya adalah sejauh perakaran yang paling dalam sampai dengan
aliran kapiler yang paling tinggi itu disebut zona padus tengah. Nah, seringkali karena aliran kapiler dan zona perakaran ini bergabung, maka zona padus tengah itu seringkali juga tidak ada. Nah, kadang ada, kadang tidak. Jadi bisa di satu wilayah itu tidak ada gitu ya, karena zona perakarannya berimpitan langsung dengan zona kapiler. Nah, yang paling bawah ini mintakat kapiler, ya, di mana air itu bergerak dari water table tadi, atau dari air tanah menuju ke atas ya. Ini berdasarkan penelitian, masing-masing material itu kemampuan untuk mengalirkan air kapiler ini beda-beda. Ini contohnya. Kalau semakin halus, ini kemampuan kapilernya itu makin tinggi. Jadi kalau di sini disebutkan lempung ya, itu ukuran butirnya 0,05 sampai 0,02 mm, itu mampu menaikkan sampai 2 meter. Dengan catatan di sini masih mengalami kenaikan setelah 72 hari. Jadi bisa naik sampai 2 meter dari muka air tanah. Tapi kalau semakin kasar, di sini misalnya kerikil halus itu cuma 2,5 cm. Kemudian pasir sangat halus itu 6,5 cm. Nah, ini yang mempengaruhi adalah tekstur atau besar butir dari penyusun akuifernya. Nah, berikutnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi potensi air tanah. Ini kompetensi yang ketiga. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Mbak Nadia Az-Zahra, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, baik. Ini sekalian ngecek ya, teman-teman ya. Astrid Safa, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Mbak Nabila Maharani, ada pertanyaan? Mbak Nabila Maharani? Tidak ada. Farel Erlangga, ada pertanyaan? Mas Farel? Ridwan Firmansyah, ada pertanyaan? Banyak yang nggak ada ini. Belum, Mbak. Oh, ada. Okay. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Baik, berikutnya ini ada yang raise hand, silahkan Mbak Noverienda Elsia Kirana. Monggo silahkan pertanyaan. Ya, izin bertanya Pak. Mau mengkonfirmasi lagi Pak, untuk yang zona kapiler ini berarti batasnya sampai ke zona jenuhnya itu ya Pak? Atau seperti apa Pak? Baik, zona kapiler itu batasnya dari zona jenuh air ya, zona jenuh air atau water table sampai dengan paling atas dari air kapiler itu bisa dinaikkan gitu ya, bergantung tadi pada materialnya. Jadi kalau lempung ya bisa sampai 2 meter dari muka air tanah ya. Kemudian kalau lanau itu 105,5 cm ya, dia bisa naik sampai segitu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi dari muka air tanah sampai air itu paling tinggi bisa dinaikkan oleh zona kapiler, oleh aliran kapiler gitu. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah mengerti Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi air tanah adalah yang pertama curah hujan. Kemudian kondisi geologi dan geomorfologi. Dan yang ketiga adalah penutup atau penggunaan lahan. Kita rinci satu-satu. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi potensi air tanah adalah curah hujan. Ini terkait dengan tadi
imbuhan. Jadi kalau imbuhannya sedikit ya tentu potensi air tanahnya sedikit gitu ya. Tapi bisa juga Pak ada wilayah yang tidak ada curah hujannya atau curah hujannya sangat kecil, tapi ada mata air yang besar ya. Mata air ini berasal dari air tanah yang masuk dalam akuifer pada masa lampau gitu ya. Kemudian kalau diambil atau mengalir terus gitu ya tanpa adanya recharge ya, pada suatu ketika debitnya akan terus berkurang dan bisa jadi mati gitu ya. Sehingga kalau ada air tanah misalnya pada gurun gitu ya, ada air tanah gitu ya, bisa diambil. Tapi tanpa adanya imbuhan atau recharge yang cukup ya, maka penggunaan air tanahnya tidak sustainable ya, tidak berkelanjutan. Karena apa? Karena muka air tanahnya akan turun terus gitu ya. Karena pengambilannya lebih besar daripada imbuhan yang menambah cadangannya tadi. Sehingga potensi air tanah ini memang sangat terkait dengan curah hujan gitu ya. Ya, memang ada yang tersimpan di dalam akuifer dalam waktu yang sangat lama, dan yang perlu dipahami bahwa gerakan air tanah itu kan sangat lambat gitu ya. Sehingga curah hujannya itu ya tidak semuanya berpengaruh langsung terhadap potensi air tanah. Jadi bisa misalnya di daerah Jogja itu imbuhannya tidak hanya yang jatuh di Jogja saja gitu ya, tapi juga bisa jatuh di Merapi misalnya. Nah, ini contoh dari potensi air tanah itu tidak sekedar memperhatikan curah hujan yang jatuh di wilayah tersebut, tapi juga nanti ada aliran air tanah dari wilayah yang lain. Tapi intinya ketika curah hujan yang tinggi ya akan menyebabkan imbuhan air tanahnya juga relatif lebih tinggi. Nah, ini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah dalam hal kondisi geologi dan geomorfologi. Ini yang pertama, jenis material. Ya, jenis material ini berpengaruh pada kemampuan meresapkan air, meluluskan itu mengalirkan air ya, dan menyimpan air. Jadi kalau materialnya tepat ya, misalnya pasir ya, akan berbeda kalau materialnya lempung gitu ya, kemampuan meresapkan airnya rendah gitu ya, kemampuan mengalirkan airnya rendah gitu ya. Kalau pasir kan meresapkan airnya cukup tinggi, menyimpannya juga baik, mengalirkannya juga baik. Yang kedua ini kelerengan, ini berpengaruh pada kecepatan aliran air tanah. Ini kalau Anda lihat pada wilayah-wilayah dengan kelerengan yang tinggi, misalnya pada lereng atas atau lereng tengah gunung api ya, walaupun materialnya pasiran gitu ya, itu kalau lerengnya tinggi muka air tanahnya tetap dalam ya. Karena apa? Karena air tanahnya bergerak dengan relatif cepat ya. Sehingga ini air tanahnya segera mengalir ke tempat yang lain. Kemudian morfologi ini terkait dengan kemampuan menyimpan dan mengalirkan air tanah. Tadi juga sama dengan kelerengan. Bentar, ini ada yang bocor ini. Teman-teman mungkin di mute dulu. Baik. Morfologi ini kalau cekungan misalnya. Cekungan ini dia bisa memiliki potensi air tanah yang tinggi gitu ya. Misalnya pada wilayah cekungan antar gunung api, misalnya pada wilayah Magelang misalnya. Itu kan di antara gunung api, nah itu punya potensi air tanah yang cukup besar. Kemudian ada bagian Graben Bantul atau kota Yogyakarta gitu ya, itu terletak pada satu cekungan karena adanya patahan itu juga menyebabkan potensi air tanahnya tinggi. Kemudian dari sisi morfologi kalau dataran ya, air tanahnya mengalir relatif lambat ya, sehingga muka air tanahnya biasanya dangkal. Kemudian ada struktur geologi. Ini misalnya tadi saya sebutkan patahan gitu ya. Kemudian perkembangan pencelahan
dan sebagainya. Nanti ini kita rinci satu-satu. Kemudian kerapatan drainase, ya, semakin banyak drainasenya atau kerapatannya makin tinggi, ya, artinya pengatusannya kalau ada hujan segera dialirkan ke sungai. Nah, ini tidak bagus untuk air tanah, ya. Kenapa? Karena ya airnya segera hilang, ya, lewat sungai ke laut, ya. Nah, kemudian genesis bentuk lahan. Ini misalnya terkait dengan misalnya ada satu dataran, ya. Kemudian dulunya laut, kemudian ada pengendapan material berupa lempung gitu. Itu potensi air tanahnya akan relatif sedikit dan biasanya bersifat asin. Berbeda kalau yang mengendap adalah air tanah yang adalah material penyusun akuifer berupa pasiran gitu ya. Nah, itu nanti akan memungkinkan terjadinya pensucian, ya. Kemudian nanti air tanahnya tetap tawar misalnya. Kemudian umur bentuk lahan. Nah, ini terkait dengan kemampuan menyimpan air, ya, khususnya pada wilayah-wilayah yang misalnya ada pelabukan, kemudian ada proses pelarutan seperti kawasan kars dan sebagainya. Kemudian morfo aransemen ini terkait dengan mana wilayah lepasan dan mana wilayah imbuhan. Nanti kita bahas satu-satu. Baik, yang pertama, ini pengaruh material terhadap potensi air tanah. Ini contohnya di bagian kiri, ini ada peta di Kecamatan Palian dan Sartosari, Gunung Kidul. Itu yang biru adalah gamping terkarstifikasi baik. Yang warna kuning adalah gamping terkarstifikasi sedang, dan yang warnanya pink ini adalah napal. Nah, ini masing-masing punya nilai imbuhan yang berbeda-beda, ya, mulai dari kurang dari 20% sampai kalau gamping terkarstifikasi baik ternyata punya imbuhan air tanah sebesar 60 sampai 80%. Nah, yang lainnya misalnya ini specific yield, porosity, specific retention, ini akan dijelaskan di pertemuan yang kedua, ya. Tapi mungkin kita pertemuan kedua, maksudnya air tanah kedua, itu di pertemuan ke-11 fokus ke specific yield. Specific yield itu arti mudahnya begini. Jadi kalau ada air di dalam akuifer, itu berapa persen yang bisa diambil. Jadi kalau Anda melakukan pemompaan, air yang ada di sumur itu dipompa, itu dari 100% air yang ada di dalam akuifer itu berapa maksimal yang bisa diambil. Jadi kalau di sini ada sand gitu ya, pasir, itu 20%-nya saja yang bisa diambil. Tapi kalau gravel atau kerikil itu 19%. Kemudian sandstone 6% dan seterusnya. Nah, ini bergantung pada materialnya. Jadi makin tinggi nilai spesifik yield-nya, itu semakin bagus akuifer itu bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian yang berikutnya perbedaan kelerengan dan morfologi juga bisa ini dalam hal morfologi. Jadi kalau pada kerucut gunung api, ya jelas dia kemiringannya tinggi sehingga airnya akan cepat mengalir. Tapi kalau pada lereng vulkan ini sudah mulai sedikit kemiringannya lebih landai gitu ya dibandingkan kerucut. Kemudian pada kaki vulkan ini air tanahnya mulai banyak, ya, di mana morfologinya atau kelerengannya ini cenderung sudah mulai menjadi relatif landai. Ini kalau teman-teman misalnya tadi ini nginap di Kaliurang, ya, di Kaliurang atau Puncak Bogor gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di Kaliurang ini air tanahnya akan dalam sekali gitu ya. Kadang-kadang kalau pada musim kemarau itu kena charge, ya, pada beberapa penginapan itu kalau penginapannya kecil tuh kena charge untuk membeli air, jadi biaya untuk membeli air karena air tanahnya dalam, ya. Biasanya kalau tidak dengan air tangki mereka menggunakan mata air. Nah, ini contoh yang lain adalah pengaruh struktur geologi.
Contohnya adalah kota Yogyakarta yang terletak pada satu cekungan ya. Dari struktur geologi itu ada dari arah utara selatan ataupun barat timur itu ada patahan ya yang menyebabkan terbentuknya graben. Jadi kota Yogyakarta itu terletak pada sebuah cekungan sehingga akuifernya cenderung lebih tebal dibandingkan wilayah di sekitarnya. Sehingga kota Jogja ini air tanahnya relatif melimpah. Yang berikutnya adalah genesis bentuk lahan. Jadi kalau Anda lihat di sini, genesis bentuk lahannya ini di Kulon Progo ini ya, di Wates. Ya. Ini sekarang digunakan untuk bandara YIA ya, Yogyakarta International Airport. Nah ini pada bagian utara dari Yogyakarta International Airport itu berupa wilayah bekas laguna. Jadi prosesnya dulu adalah laut ya, kemudian ada proses pengendapan membentuk formasi littoral waters ya. Nah, di sana ada pengendapan yang dominannya berupa material-material yang relatif halus dari perbukitan di sebelah utara dari kota Wates ya, di Kokap ya. Kemudian daerah-daerah di bagian atas yang merupakan wilayah berbatuan gunung api yang sudah tua gitu ya. Di sana ada gunung api purba ijo, gunung api purba gajah ya, dan dari sana mengalir Sungai Serang ya, mengalirkan material berupa material yang relatif halus sehingga saat mengendap pada lingkungan laut dangkal itu dia tidak bisa melepaskan garamnya, sehingga kalau pada saat kita ke wilayah ini ya itu masih ditemukan air tanah yang sifatnya asin, memiliki salinitas yang relatif tinggi. Ini kondisinya berbeda dengan daerah Bantul yang wilayahnya terjadi pengendapan tapi materialnya dari Merapi ya, dari Merapi, sehingga pada saat pengendapan itu masih bisa melepaskan garam ya, karena ada aliran air tanah, tapi karena kemampuan mengalirkan air tanahnya tinggi ya, gaya tarik menariknya tidak terlalu kuat sehingga air tanahnya tidak lagi asin ya. Berbeda pada kondisi di sekitaran Wates. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan umur bentuk lahan terhadap potensi air tanah. Ini khusus untuk kawasan Kars misalnya, pada proses pembentukan batuan ya, atau di sini ada proses sedimentasi, kemudian litifikasi atau pembatuan, itu permeabilitas atau kemampuan mengalirkan air tanahnya menjadi rendah. Jadi ini ada turun ya grafiknya. Kemudian saat mulai karstifikasi, mulai terbentuk gua-gua, ini proses ini diikuti dengan kenaikan permeabilitas atau kemampuan air tanahnya menjadi relatif lebih tinggi. Nah, kemudian ketika terjadi pembentukan sungai-sungai bawah tanah yang saling terkoneksi, ini permeabilitasnya naik lagi. Sampai nanti ketika terjadi perkembangan gua dan sungai bawah tanah dalam ukuran yang besar, ya, itu akan menyebabkan permeabilitasnya menjadi tinggi lagi. Nah, di kawasan Kars ini potensi air tanah yang bagus ya di bagian 1 dan 2. Pada bagian 3 dengan perkembangan gua dan sungai bawah tanah yang sudah lanjut, maka air tanah juga akan cepat hilang. Jadi karena air hujan yang masuk langsung masuk sungai bawah tanah akan segera terbuang ke laut. Nah, pada kondisi 1 dan 2 ini selain disimpan di dalam rongga antar butir batuan, air tanah disimpan dalam retakan,
sehingga aliran diffuse, ya, aliran yang mengalir di dalam rongga antar butir batuan dan rongga dan air tanah yang tersimpan dalam retakan atau disebut fissure itu akan cukup banyak, sehingga yang bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau itu akan banyak gitu ya. Tapi kalau perkembangan sungai bawah tanah dan guanya sudah sangat lanjut, ini air masuk, air hujan jatuh ke kawasan kars, langsung masuk ke dalam sungai dan sungai bawah tanah dan gua. Nah, itu akan segera diatuskan atau dialirkan menuju ke laut. Ini juga tidak bagus. Sehingga ini umur bentuk lahan ini sangat penting terkait dengan potensi air tanah. Nah, ini yang faktor yang terakhir adalah penutup lahan dan penggunaan lahan. Kata penutup lahan atau land cover ini biasa digunakan untuk menyebut wilayah yang alamiah gitu ya, yang misalnya hutan. Kemudian yang penggunaan lahan atau land use umumnya digunakan untuk menyebut permukaan bumi yang sudah ada campur tangan manusia atau disebut land use gitu ya. Tapi biasanya penulisannya penutup atau penggunaan lahan atau land cover atau land use. Nah, ini misalnya pada kondisi pre-urbanisasi di bagian kiri, itu ketika ada hujan, ini infiltrasinya masih banyak, sebagian hilang karena runoff, sebagian karena evapotranspirasi. Tapi pada kondisi setelah urbanisasi, itu terjadi hujan yang relatif sama, tetapi runoff-nya menjadi besar karena adanya lahan terbangun, sedangkan infiltrasinya menjadi relatif sedikit. Nah, ini akan terus menyebabkan imbuhan air tanah menjadi sedikit. Nah, juga selain perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun, juga pemilihan vegetasi pada hutan itu juga berpengaruh pada imbuhan air tanah. Jadi misalnya pada penelitian dari Fakultas Kehutanan tahun 96, ini tanaman pinus yang digunakan untuk reboisasi itu evapotranspirasi dan intersepsinya tinggi. Artinya air yang dari air hujan itu yang nantinya akan menjadi air tanah itu akan relatif kecil gitu ya. Kenapa? Karena hilang sebagai evapotranspirasi dan intersepsi. Jadi belum sampai di sini tidak masuk ke dalam sistem air tanah. Nah, itu totalnya bisa 40-60% dari total hujan. Jadi bayangkan yang 40% nanti masih sebagian menjadi runoff ya, atau aliran permukaan, dan sebagiannya lagi baru masuk menjadi lengas tanah dan nanti sebagiannya lagi masuk ke dalam sistem air tanah. Nah, ini selain kemampuan evapotranspirasi dan intersepsinya tinggi, tanaman ini seresahnya juga relatif tebal, menyebabkan hujan tertahan pada lapisan seresah dan sebagian menguap. Jadi ini tanaman yang kurang cocok ya dalam konservasi sumber daya air. Tetapi tanaman ini dianggap sesuatu yang berhasil dalam hal reboisasi karena pemanfaatannya tidak harus dengan menebang pohonnya, tetapi bisa disadap getahnya, sehingga tanaman ini menjadi pilihan untuk reboisasi. Jadi pemanfaatannya tidak harus dengan menebang pohon. Baik, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan. Jadi tadi ada 3 hal yang mempengaruhi potensi air tanah. Pertama adalah morfologi, yang kedua adalah morfologi atau keleringan gitu ya. Material, kemudian geologi atau geomorfologi, dan penggunaan lahan. Baik, Mbak Urmila, silahkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Izin bertanya Pak, terkait air zam-zam itu kan juga termasuk air tanah ya Pak? Ya.
di Arab itu kan curah hujannya sangat sedikit dan tanahnya itu juga gurun gitu Pak. Tapi mengapa air tanahnya itu mengapa air zam-zam itu masih tetap ada walaupun ribuan tahun digunakan dan penggunaannya itu juga termasuk besar Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Oke. Baik, ini pertanyaan Mbak Urmila yang mungkin bisa saya jawab ya. Jadi begini, pertama bahwa air zam-zam adalah air konetnya. Air konat itu air yang tersimpan sangat lama di dalam aquifer ya. Karena wilayah tangkapannya sangat luas ya. Wilayah tangkapannya sangat luas. Nah, dia tersimpan pada aquifer yang cukup bagus menyimpan walaupun curah hujannya relatif sedikit ya. Tapi bukan berarti tidak ada curah hujan ya, tapi ada curah hujan, tetapi memang relatif sedikit. Nah, ini juga menunjukkan bahwa dahulu wilayah tersebut berarti punya kondisi yang memungkinkan tersimpannya air tanah tawar yang cukup banyak. Nah, kemudian dari sisi hidrogeologi, mengapa air tanahnya masih mengalir terus ya karena sistem itu dahulu memiliki air tanah yang cukup banyak dan posisi keluarnya adalah wilayah yang paling rendah dari sistem cekungan air tanahnya. Jadi itu sangat luas ya. Meskipun demikian ya pemerintah Saudi Arabia itu juga punya kekhawatiran satu ketika itu akan turun gitu ya debitnya, sehingga mereka itu juga melakukan konservasi berupa artificial recharge. Jadi dia menginjeksikan air dari desalinasi dari proses dari air laut diubah menjadi air tawar gitu ya. Kemudian diinjeksikan di beberapa wilayah di sana. Tapi dari sisi hidrogeologi ya memang itu berpengaruh tapi tidak besar. Kalau kita lihat debitnya dengan uji pompa yang sangat besar gitu saja, itu kembalinya sangat cepat. Jadi kalau dipompa sangat besar, itu sumur Zam-Zam itu turun permukaannya. Tapi kembalinya akan sangat cepat. Nah, ini menunjukkan memang tangkapannya menjadi sangat luas gitu ya. Kemudian sistemnya itu karena sangat luas ya, dia punya simpanan yang sangat banyak gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi karena dia memiliki simpanan yang sangat banyak, kemudian cekungan air tanahnya meliputi wilayah yang sangat luas sehingga tadi air tanahnya bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, sekali lagi aliran air tanah itu bergeraknya kan lambat sekali gitu ya. Pada kondisi pasir saja itu hanya beberapa meter per hari kan. Nah, itu pada kondisi yang air tanahnya itu atau akuifernya itu berupa material yang lebih halus dari pasir itu bisa lebih lama lagi gitu ya. Itu contoh dari air Zam-Zam ya. Jadi karena tangkapannya luas dan dia memiliki simpanan yang sudah berumur mungkin ribuan tahun ya, ribuan tahun. Mungkin seperti itu jawaban saya, tapi rekan-rekan bisa melihat nanti di dongeng geologi pernah ditulis oleh Pak almarhum Pak Rofiki ya. Kalau sekarang namanya mungkin masih dongeng geologi ya, nanti sumur Zam-Zam dongeng geologi. Itu ada sejarah penelitiannya, sejarah konservasinya dan sebagainya. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Lintang, monggo silahkan. Ya, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kalau misal di masa depan dengan kondisi tertentu yang emang udah iklimnya benar-benar ekstrim, itu tuh kalau tanpa dilakukan injeksi seperti yang Bapak ceritakan tadi itu, berarti air tanah ini juga berkemungkinan besar bisa habis juga ya Pak? Oke, baik. Ini pertanyaannya
kalau air tanah itu terus diambil, ya, kemudian tidak ada imbuhannya, apakah kemudian akan habis? Ya, jawabannya iya. Maka di dunia ini, ya, kota-kota besar di dunia itu kebanyakan menggunakan air tanah itu di visinya masa depan itu sebagai cadangan saja. Jadi bukan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan air. Contohnya kota Yogyakarta itu PDAM-nya hampir semuanya menggunakan air tanah, dari air tanah. Ya, termasuk dari mata air ya. Kalau dalam peraturan sih mata air itu disebut air permukaan ya. Tapi sebenarnya kan berasal dari air tanah. Nah, sekarang kota Jogja ini dan sekitarnya ya, termasuk Sleman dan Bantul, ini mulai memanfaatkan air dari Sungai Progo ya, yang diolah kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air di kota Jogja dan sekitarnya. Jadi dalam jangka panjang itu visinya air tanah itu ya hanya sebagai cadangan saja gitu ya. Nah, misalnya kota Jakarta, itu kan pemenuhan kebutuhan airnya ya paling banyak dari pengolahan air permukaan. Misalnya dari Jatiluhur ya, dari Waduk Jatiluhur dialirkan ke Jakarta. Kemudian menggunakan sungai-sungai di sekitar Jakarta gitu ya. Nah, ini juga dimanfaatkan seperti itu. Nah, pemanfaatan air tanah yang berlebihan misalnya di kota Jogja misalnya itu pada beberapa penelitian, misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh PUESD, Dinas PUESDM DIY, itu beberapa wilayah mengalami penurunan lebih dari 30 cm per tahun. Jadi penurunan muka air tanahnya itu cukup dalam. Ini nanti akan kita bahas di sini. Nah, kira-kira demikian, Mbak. Jadi kalau nggak ada imbuhannya kan ya, istilahnya kalau Anda punya tabungan itu Anda ambil terus tidak pernah ada tambahan untuk tabungan itu ya akhirnya suatu ketika akan habis ya. Terlepas itu ya dari tadi misalnya kasus Zam-Zam itu sangat besar gitu ya tangkapannya, kenapa kok penurunannya tidak cepat ya. Ini wallahu alam, tapi memang secara teori demikian ya. Mestinya akan terus menurun gitu ya debitnya gitu. Kalau melihat tidak adanya imbuhan atau recharge gitu ya. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Matur nuwun Pak atas jawabannya. Oke. Baik, kalau tidak ada ini kita masuk ke kompetensi yang terakhir dari pertemuan ini, yakni memahami permasalahan-permasalahan terkait dengan air tanah. Yang pertama adalah cone of depression atau kerucut penurunan muka air tanah. Jadi ketika dilakukan pemompaan, ya, muka air tanah itu khususnya pada bagian sumur yang diambil itu akan turun dan menyebabkan penurunan muka air tanah di sekitarnya juga, sehingga seakan-akan membentuk sebuah kerucut yang terbalik. Jadi kerucutnya puncaknya di bawah. Nah, ini disebut namanya cone of depression. Biasanya nanti kalau rekan-rekan bekerja pada bidang hidrologi atau air tanah gitu, nanti kalau misalnya ada perusahaan ya mengambil misalnya air tanah ya, itu ada warga yang komplain misalnya. Muka air tanah di sekitar saya kok turun ya. Bahkan pada waktu-waktu tertentu penurunannya sangat dalam. Nah, ini bisa dikaji apakah dia mengambil air tanah yang relatif dangkal ya di akuifer bebas gitu ya. Nanti bisa dihitung ini radius pengaruhnya itu sampai di mana gitu. Ketika satu perusahaan atau industri atau hotel dan sebagainya itu mengambil, ini bisa dilihat. Sehingga ini kalau misalnya terus terjadi kasus, berapa ganti rugi yang harus diberikan dan yang mendapat ganti rugi di mana saja, itu Anda bisa menghitung
radiusnya ya. Radiusnya dari pengambilan ini, dari perhitungan dimensi cone of depression. Jadi ini cone of depression adalah penurunan berupa kerucut ya akibat pemompaan. Ini bisa setelah pemompaan bisa balik lagi ya. Bisa balik lagi, tetapi kalau pemompaannya sangat besar ya, ini bisa menyebabkan penurunan muka air tanah pada wilayah yang relatif luas. Ini contohnya, misalnya pada awalnya seseorang punya rumah ya di kiri ini, kemudian muka air tanahnya adalah yang warnanya abu-abu. Saat dia melakukan pemompaan di bagian gambar paling atas itu, terjadi cone of depression. Jadi muka air tanahnya menurun sedikit pada sumur yang digunakan oleh rumah tadi. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya, gambar tengah itu menunjukkan muka air tanahnya itu turun. Karena ada overpumping yang dilakukan oleh rumah itu, dan juga overpumping dengan adanya pabrik baru. Gitu ya. Sehingga muka air tanahnya menjadi sangat dalam. Nah, saat pabriknya menjadi semakin besar, ya, terjadi overpumping, jadi pemompaannya menjadi lebih besar. Sungai yang tadinya ada airnya karena dia mendapatkan imbuhan dari air tanah yang masuk ke sungai. Jadi misalnya sungai itu kan pada musim kemarau itu misalnya pas nggak ada hujan kok masih ada alirannya gitu. Nah itu kan dia mendapatkan aliran dari atau imbuhan dari air tanah yang masuk ke dalam sungai gitu ya. Karena apa? Karena muka air karena tubuh sungainya itu memotong air tanah, muka air tanah tadi. Jadi seperti sumur. Jadi dia ada aliran menuju ke sungai. Tapi kalau muka air tanahnya sudah jauh di bawah sungai, ya sehingga sungainya menjadi kering, terutama pada musim kemarau. Dan pemompaan yang besar pada pabrik ini ya menyebabkan air tanah yang ada di sekitarnya termasuk di rumah itu menjadi sangat dalam. Nah, ini contoh saja dari overpumping, ya, kerucut penurunan muka air tanah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan pada teman-teman. Ini kan ada proses pengambilan air tanah di Kota Jogja dan sekitarnya, atau ini dikenal dengan CAT Yogyakarta Sleman, walaupun juga termasuk Bantul. Pada area yang coklat muda atau kuning mendekati oranye ini ya, itu adalah wilayah dengan penurunan muka air tanah lebih dari 30 cm per tahun. Ini dari risetnya yang dilakukan oleh Dinas PU ESDM DIY tahun 2011. Kira-kira demikian. Jadi kalau pengambilannya melebihi kapasitas pengisiannya, ya dia akan mengalami penurunan. Nah, yang berikutnya intrusi air laut. Intrusi air laut adalah masuknya air laut ya, ke daratan yang disebabkan oleh adanya pemompaan. Atau dia secara alamiah terjadi karena imbuhan air tanahnya menjadi berkurang. Misalnya kekeringan dalam waktu yang sangat lama, kemudian air tanahnya ini lama-kelamaan akan terdesak oleh air laut. Itu bisa juga, tapi prosesnya akan sangat lama. Tapi kalau proses yang relatif cepat, itu ada air tanah pada satu pulau, diambil oleh manusia gitu ya, dimanfaatkan kan air tanahnya. Nanti karena tekanan ke arah lautnya dari air tanah tawar itu menjadi lebih kecil, maka tekanan air laut menuju ke daratan menjadi lebih besar. Jadi kalau dipompa, air tanahnya kan naik ke sumur, sehingga tekanan ke laut menjadi kecil. Sehingga nanti air laut akan mendesak ke daratan, menyebabkan terjadinya intrusi air laut. Ini penelitian saya tahun 2015 di Pulau Pramuka, ibu kota Kabupaten Pulau Seribu, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta. Ini pulaunya kecil yang di sini sebelah tenggara dari gambar. Ini
kalau dilihat bagian kiri, bagian kanan, nih air tanahnya itu DHL ini kalau lebih dari 1.500 itu sudah tidak tawar lagi ya. Artinya sudah mulai payau sampai dengan agak payau sampai dengan brine ini ya. Nah ini yang agak payau itu bahkan di tengah pulau itu agak payau. Artinya sudah tidak ada yang tawar di pulau itu. Karena penduduknya banyak, jadi 16 hektar luasnya, penduduknya hampir 4.000 orang ya, sehingga ya overpumping atau pemanfaatan air tanahnya menjadi banyak. Belum kalau saat Sabtu Minggu masa liburan ya, itu pengunjungnya lebih banyak daripada penduduknya, bisa jadi gitu ya, sehingga pengambilan air tanahnya ya sebenarnya lebih banyak digunakan untuk mandi dan cuci ya. Kalau air minum karena sudah tidak ada yang tawar itu menggunakan RO ya, reverse osmosis, dan mengimpor dari daratan Jawa gitu ya melalui galon-galon ukuran besar gitu ya dengan kapal itu untuk memenuhi kebutuhan minumnya. Nah, ini contohnya tadi kalau pada kondisi alamiah itu ya, itu air tanah itu akan menekan ke arah laut, kemudian air laut itu juga menekan ke arah darat. Nah, perbatasannya kita kenal namanya zona interface. Nah, pada kondisi tertentu di mana ada pengambilan air tanah di daratan, itu menyebabkan air tanah akan masuk ke dalam sumur ya. Kemudian tekanannya ke laut akan menjadi kecil ya. Tekanannya menjadi kecil. Kemudian terbentuk cone of depression tadi karena proses pengambilan. Nah, di sisi lain karena tekanan ke laut itu menjadi kecil oleh air tanah, maka air laut mampu mendesak ke arah daratan lebih jauh gitu ya. Sehingga terjadi namanya cone of ascension. Ini lawan dari cone of depression. Jadi kerucutnya puncaknya di atas. Ini menyebabkan nanti kalau dipompa terus yang masuk adalah air asin. Ini karena pengurangan tekanan oleh pemompaan. Jadi tekanan air tanah ke laut menjadi berkurang karena pemompaan sehingga air laut mampu mendesak ke arah daratan. Nah, yang ketiga permasalahan terkait air tanah adalah land subsidence. Land subsidence ini misalnya pada satu kasus di Amerika itu pada tahun 1925 Anda lihat tiang listriknya itu di bagian atas ditandai 1925 itu permukaan tanahnya di situ ya. Permukaan tanahnya di situ. Kemudian 1955 itu permukaan tanahnya itu turun di bagian yang ditandai 1955. Dan pada 1977 itu permukaan tanahnya turun lagi di tempat di mana orang itu berdiri. Jadi selama 52 tahun ini penurunannya sangat tinggi. Nah, mengapa terjadi land subsidence atau penurunan muka tanah? Ya, karena kita tahu tadi rongga antar butir batuan atau rongga antar butir tanah itu kan kalau kondisi jenuh itu diisi oleh air ya, diisi oleh air. Kalau airnya kemudian dipompa ke permukaan, maka rongga antar butir batuan yang awalnya diisi oleh air itu akan diisi oleh udara, ya, diisi oleh udara. Nah, kemudian kalau sudah diisi oleh udara, maka kemampuan untuk menopang bangunan atau menopang tanah di bagian atasnya itu akan menjadi lebih
kecil gitu ya, kemampuan menopangnya, karena tadinya isinya air jadi terisi udara, maka tanahnya akan termampatkan, jadi menjadi semakin padat dan menjadi turun. Jadi ini prosesnya karena kemampuan menopang material atau bangunan di atasnya itu menjadi lebih kecil ya, karena airnya tergantikan oleh udara. Nah, proses berikutnya permasalahan berikutnya yang terkait dengan air tanah adalah pencemaran air tanah, misalnya oleh SPBU misalnya. Itu kalau masuk ke dalam air tanah, tadi kita katakan air tanah itu kualitasnya bagus karena ada proses penyaringan. Tapi kalau sudah tercemar, mengembalikan agar kualitasnya bagus lagi itu relatif sulitnya karena lokasinya berada di bawah permukaan. Ini bisa kontaminasi, ini bisa dari septic tank, ya bisa dari SPBU, ya, bisa dari misalnya limbah ya yang bocor dan sebagainya. Baik, seperti itu rekan-rekan sekalian perkuliahan kita hari ini.